Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang saya hormati pengajar mata kuliah Worldview Islam Al-Ustadz Fardana Khirjul Haq dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas yang sudah diberikan oleh Ustadz Fardana yang bertema syariat dan nasab. Baik, diawali dengan makna apa itu syariat dan nasab. Baik, syariat dan nasab, sini saya akan jelaskan tentang syariat dan nasab. Syariat dan nasab merupakan dua konsep penting dalam Islam yang berperan dalam mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Syariat adalah pedoman hukum dan aturan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, dan akhlak. Sementara itu, nasab adalah garis keturunan yang menjaga kejelasan identitas seseorang, menjadi dasar dalam hukum waris, hubungan mahram, dan tanggung jawab keluarga. Lalu selanjutnya adalah perlindungan nasab. Perlindungan nasab diistilahkan dengan hifz an-nasl karena ada yang menyebutkan an-nasl dan an-nasab. An-nasl yaitu keturunan ke atas, an-nasab artinya garis keturunan ke bawah. Ada dua hukum yang muncul dari perlindungan keturunan, yaitu menjaga eksistensi nasab agar tetap berlangsung. Kedua, menjaga nasab dari kerusakan yang menghampiri. Jadi, yang akan saya bahas ini adalah sebuah nasab. Nasab itu dari atas ke bawah. Contoh, ayah itu mempunyai anak punya anak lagi, dan anaknya lagi punya anak lagi. Itu dinamakan nasab. Sedangkan kalau nasab itu keturunan ke atas. Contoh, dari anak punya ayah, dan ayahnya itu punya ayah lagi, dan ayah punya ayah lagi. Itu dinamakan an-nasl. Dan di sini saya akan membahas tentang an-nasab. Lalu yang ketiga adalah dua fitrah dalam perlindungan nasab. Di sini ada dua fitrah. Yang pertama adalah as-sibqah al-iradiyah atau karakter atau kehendak. Lalu yang kedua adalah as-sibqah at-tajarrudiyah, karakter ketaatan dan keikhlasan. Di satu sisi manusia memiliki kehendak, sedangkan di sisi lain manusia dituntut untuk sesuai dengan ketulusan dan kepatuhan. Jadi manusia itu dituntut untuk mempunyai kehendak, tapi di sisi lain dituntut untuk mempunyai harus taat dan patuh terhadap Tuhan, terhadap Allah yang telah menciptakan. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sikap manusia kepada perintah yang sudah diberikan oleh Allah. Lalu perlindungan nasab dalam berkeluarga. Perlindungan nasab dalam kaitannya untuk melindungi keberlangsungan manusia agar tidak terjadi kepunahan. Terdapat dua peninjauan, kuantitas dan kualitas. Di Indonesia ada yang namanya KB, yaitu keluarga berencana, karena untuk menjaga kualitas yang bagus. Makanya itu dengan adanya keluarga berencana itu, kita diberikan sebuah sistem oleh pemerintah agar memiliki keturunan yang baik dan memiliki pendidikan yang bagus, memiliki IQ yang tinggi. Maka dari itu teman-teman sekalian, supaya kita selalu mengikuti perintah yang sudah diperintahkan oleh pemerintah,
apalagi dalam dalam aturan keluarga berencana yang sudah ada di Indonesia, karena ini demi kebaikan kita bersama. Lalu perlindungan nasab dan kependudukan. Perlindungan nasab dalam syariat terdapat dua peninjauan mengenai fertilitas. Pertama, anjuran meningkatkan fertilitas. Kedua, perintah memerhatikan generasi agar menjadi generasi yang berkualitas. Jadi di sini kita harus melindungi nasab. Jadi keturunan kita harus selalu dilindungi dengan cara kita selalu memperhatikan anak didik kita, anak-anak kita, agar mereka mendapatkan pendidikan yang baik, agar tidak menjadi orang-orang yang rusak di luar sana. Baik, setelah itu perlindungan kesehatan organ reproduksi. Di sini Ibnu Ashur menjelaskan bahwa suatu maslahat dan keburukan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah maqasid, yaitu hal-hal yang memiliki maslahat atau keburukan secara mandiri dan sebagai tujuan. Dua, wasail, yaitu hal-hal yang tidak memiliki maslahat atau keburukan secara mandiri, hanya sebagai pengantar bagi suatu tujuan. Setelah itu perlindungan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sa'ad al-Ayyubi menjelaskan, hifzu an-nasab memiliki dua arah peninjauan. Yang pertama adalah menjaga eksistensi nasab agar tetap berlangsung. Yang kedua, menjaga nasab dari kerusakan yang menghampiri. Ada 3 periode yang menyebabkan anak terlahir ABK. Pertama, sebelum kelahiran. Kedua, selama proses kelahiran. Ketiga, setelah kelahiran. Jadi kita di sini tidak tahu kapan akan adanya anak berkebutuhan khusus atau ABK. Maka dari itu kita bagi perempuan itu selalu menjaga kesehatannya supaya memiliki dan anak yang baik dan mencegah dari anak yang berkebutuhan khusus. Sekiranya kalau ketika sudah melahirkan memiliki kebutuhan khusus, itu berarti adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Lalu perlindungan sedarah merusak nasab. Nah, ini nih. Pernikahan sedarah berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap anak-anak. Anak akan terlahir cacat mental dan fisik, dan anak secara tidak langsung akan mendapat kerugian baik secara spiritual ataupun material, yaitu tentang status atau kedudukannya dalam negara. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk menikah antara saudara kita. Contohnya kita menikah dengan sepupu kita, bahwasanya itu sudah termasuk pernikahan saudara. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya menikah saudara itu akan merusak anak-anak kita, ya. Jadi anak yang sudah dilahir ke dalam pernikahan saudara itu akan membuat mental mereka makin kecil, dan kemungkinan fisik mereka akan kurang dan lebih kurang bagus dari yang lain, ya. Lalu di sini ada fenomena child free. Apa itu fenomena child free? Ya, child free yaitu fenomena yang dimana pasangan suami istri tidak ingin mempunyai seorang anak. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menjadikan pernikahan sebagai perantara untuk memiliki keturunan. Terdapat banyak alasan kenapa mereka melakukan child free. Di antaranya adanya kekhawatiran tumbuh kembang anak, lalu masalah personal, masalah finansial, hingga isu permasalahan lingkungan. Nah, inilah yang dilarang oleh Islam, bahwasannya kita menikah itu agar mempunyai keturunan, agar demi keberlangsungan nasab.
Maka dari itu kalau kita hanya menikah demi hawa nafsu pikiran kita atau hawa nafsu seksual, itu sangat tidak diperbolehkan, karena itu akan merusak citra manusia. Karena manusia di sini kita harus selalu bereproduksi supaya memiliki keturunan yang baik, ya. Lalu penutup atau kesimpulan yang sudah bisa kita ambil, sudah bisa saya ambil, yaitu perlindungan nasab merupakan salah satu pengayoman syariat atas fitrah manusia, asyibqah al-fitrah. Hanya saja bentuk aplikatif dari fitrah tersebut harus imbang antara fitrah berkehendak, asyibqah al-iradiyah, dan fitrah kepatuhan, asyibqah at-tajarudiyah. Maka dari itu kepada teman-teman sekalian, supaya selalu menaati perintah-perintah yang sudah diberikan oleh Allah. Kita berkehendak bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan selagi itu tidak keluar dari ajaran-ajaran Islam, dan kita juga harus patuh terhadap ajaran-ajaran Islam yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, ustadz kita, agar selalu patuh apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.